Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 7. Selama mempersiapkan segala sesuatunya di Lembah Tengkorak, Dewi Kalahijau senantiasa mencari akal, bagaimana cara yang paling baik untuk menghadapi pendekar 212. Pemuda itu berbahaya sekali, dan merupakan musuh besarnya. Namun, meski berbahaya, hati kecilnya tak menginginkan Wiro Sableng menemui kematian. Inilah satu ujian yang berat bagi Dewi Kalahijau. Memang, bagaimanapun jahat dan terkutuknya hati seorang manusia, namun bila sinar cinta dan kasih sayang merayapi hatinya, maka dia akan dihadapkan pada kebimbangan. Cintakah yang mesti didahulukannya, atau cita-citanya? Seminggu sebelum tiba hari 12 bulan 12, Dewi Kalahijau memerintahkan muridnya si Kalaputih dan seorang anggota partai untuk mencari dan meringkus pendekar 212 hidup-hidup. Menurut keyakinan Dewi Kalahijau, menjelang hari peresmian berdirinya Partai Lembah Tengkorak, pastilah pendekar itu berada dekat-dekat sekitar kaki Gunung Merapi. Adapun anggota partai yang bersama Kalaputih ini ialah seorang tokoh silat aliran hitam yang berjuluk si Jaring Hantu. Kehebatan si Jaring Hantu, maka sampai dia diberi gelar demikian, ialah karena dia memiliki senjata ampuh, yaitu sebuah jaring yang terbuat dari sejenis tali yang tak satu senjata pun sampai saat itu sanggup memutusnya. 4 hari kemudian, maka kembalilah Kalaputih hanya seorang diri. Dewi Kalahijau menyambut kedatangan muridnya itu dengan heran. Ada perubahan pada paras Kalaputih. Mana si Jaring Hantu? Bertanya Dewi Kalahijau. Kalaputih menjura di hadapan gurunya, tapi tak segera menjawab. Kepalanya ditundukkan. Kalian berhasil menemui pemuda itu? Kalaputih mengangguk. Dan si Jaring Hantu berhasil menangkapnya? Kalaputih menggeleng perlahan. Dewi Kalahijau memukul meja di hadapannya. Putih, sikapmu aneh sekali. Cepat berikan penuturan, bentaknya. Mana si Jaring Hantu? Tanya Dewi Kalahijau sekali lagi. Si Jaring Hantu tewas di tangan pemuda itu, guru. Berubahlah paras Dewi Kalahijau. Dan Kalaputih meneruskan, kami berhasil menemui pemuda itu di satu jurang sekitar 30 kilo dari sini 2 hari yang lalu. Kami berdua mengeroyoknya. Setelah bertempur 5 jurus, si Jaring Hantu berhasil meringkus pemuda itu dengan jaring saktinya. Si pemuda coba lepaskan diri, bahkan lepaskan pukulan sinar matahari, tapi jaring tetap tak mau bobol. Namun, ketika si Jaring Hantu datang mendekat, tiba-tiba sangat cepat sekali pemuda itu berhasil mencabut kapaknya dan membabat ke muka. Tali-tali jaring putus dan kapak terus memapas perut si Jaring Hantu, dan mati. Lantas, aku kemudian menghadapi pemuda itu. 3 jurus saja aku sudah terdesak dan terpaksa harus melarikan diri. Dewi Kalahijau menggigit bibirnya. Matanya meneliti paras muridnya, tapi tak jelas terlihat karena Kalaputih terus-terusan menundukkan kepalanya. Namun demikian, pandangan dan perasaan Dewi Kalahijau yang tajam bisa mengetahui bahwa di samping yang telah diterangkan oleh muridnya, pasti terjadi apa-apa. Karena saat itu berada dalam kesibukan, maka Dewi Kalahijau memutuskan pembicaraan dengan berkata, "Kau pergilah bantu yang lain-lainnya membereskan segala sesuatunya. Beberapa di antara undangan telah ada yang datang." Kalaputih menjura, lalu pergi dengan cepat. Memasuki hari ke-6, sementara para tamu telah banyak yang datang, maka Dewi Kalahijau melihat semakin jelas adanya perubahan pada diri muridnya si Kalaputih. Maka perempuan itu pun menyuruh muridnya menghadap. Begitu Kalaputih selesai menjura, Dewi Kalahijau segera membuka mulut. Sejak kembalimu pergi bersama si Jaring Hantu, ada banyak perubahan dalam sikapmu. Betul, Kalaputih agak gugup, tapi menjawab juga, tidak ada perubahan pada diriku, guru. Jangan bicara dusta, jangan tipu gurumu, jangan tipu dirimu sendiri, membentak Dewi Kalahijau. Terangkan apa yang terjadi? Tak ada terjadi apa-apa, guru, sahut Kalaputih. Dewi Kalahijau menggebrak meja. Selama ini kau selalu periang, suka melucu, sering tertawa, dan bergurau dengan saudara-saudara seperguruanmu. Tapi sekembalimu 2 hari yang lalu, sikap dan sifatmu jauh berubah. Kau jadi pendiam, suka menyendiri, dan banyak melamun. Jangan kira aku ini buta, Putih. Kau berdusta, angkat mukamu, pandang mataku. Kalaputih mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan coba memandang kedua mata gurunya. Tapi cuma sebentar, sedetik kemudian, kepalanya ditundukkan kembali. Untuk pertama kalinya, Kalaputih merasa ngeri dan takut melihat sepasang mata serta paras gurunya. Dewi Kalahijau menyeringai, kau masih juga merahasiakan perubahan sikapmu, Putih? Masih merahasiakan apa yang terjadi? Tenggorokan Kalaputih kelihatan turun naik.
Kemudian terdengarlah ucapannya tersendat-sendat. Sesudah si jaring hantu menemui ajalnya, aku coba menghadapi pemuda itu beberapa jurus. Aku hanya sanggup menghadapi sebanyak 3 jurus, kemudian coba melarikan diri, namun cepat sekali punggungku kena ditotok hingga aku menjadi kaku, tegang, tak bisa lagi bergerak. Mulut Dewi Kala Hijau komat kamit, lalu kusangka pastilah pemuda itu akan membunuhku, tapi ternyata tidak. Dia bicara panjang lebar dan menasihatkan agar aku kembali ke jalan benar serta meninggalkan kaki Gunung Merapi ini. Apa jawabmu? Kumaki dia habis-habisan. Kuludahi mukanya malah, tapi dia hanya tertawa-tawa. Dia hendak melemparkan aku ke dalam jurang, kecuali jika aku berjanji mau kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan tempat ini. Aku terpaksa pura-pura menerima janjinya. Aku dilepas. Kemudian aku melarikan diri dan kembali ke sini. Hanya itu saja yang terjadi. Kala Putih tak menjawab. Jangan diam macam orang tuli serta bisu, bentak Dewi Kala Hijau. Tidak, Guru, kata Kala Putih akhirnya. Apanya yang tidak? Tidak itu saja yang terjadi. Hah, lalu apa? Tenggorokan Kala Putih kembali kelihatan turun naik. Aku apa? Hardik sang guru tak sabaran. Mohon maaf Guru, aku tertarik pada pemuda itu. Mata Dewi Kala Hijau membeliak besar. Apa katamu? Kau tertarik pada Wiro Sableng pemuda keblinger itu? Hah, Kala Putih mengangguk perlahan. Mulut gurunya komat kamit. Kau tertarik padanya? Kau jatuh cinta padanya? Dan Kala Putih mengangguk lagi. Gadis sambal, maki Dewi Kala Hijau. Ditendangnya kursi di hadapannya hingga mental dan hancur berantakan. Disuruh meringkus musuh, dia pergi bercinta-cintaan. Apa yang telah kalian lakukan? Tidak ada, Guru. Dusta, ayo katakan cepat. Dewi Kala Hijau mengangkat tangan kanannya ke atas. Sepasang matanya berkilat-kilat. Jika tak mau mengaku, ajalmu sampai detik ini juga. Dia menciumku Guru. Menciummu, gila, dicium, kau diam saja. Kala Putih tak menjawab. Selain dicium, kau diapakan lagi olehnya? Dipeluk, anak setan. Kali ini meja yang jadi korban tendangan Dewi Kala Hijau. Abis dipeluk lalu apa lagi? Tidak ada lagi Guru, sungguh. Jangan bohong, kau tidur bersamanya? Ya, tidak, sungguh mati tidak, Guru. Dan Kala Putih mulai sesenggukan. Dewi Kala Hijau melangkah mundar-mandir di ruangan itu beberapa lamanya. Dia bicara apa saja padamu? Dia bilang akan datang ke sini dan menggagalkan maksud pendirian Partai Lembah Tengkorak dan membunuhmu bila kau tak bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kentut, kau juga kentut, Kala Putih. Dengar, bila kelak peresmian partai telah berlangsung, kau akan menerima hukuman berat dariku. Kala Putih menjatuhkan diri berlutut. Guru, harap kau sudi memaafkan. Aku, keluar dari sini. Aku muak melihatmu, bentak Dewi Kala Hijau dengan amat geram. Perlahan-lahan Kala Putih berdiri, disekanya kedua matanya, lalu dengan menundukkan kepala ditinggalkannya tempat itu. Jilid 12, hari 12 bulan 12. Sang surya memunculkan diri di ufuk timur memancarkan sinar kuning kemerahan. Berangsur tinggi, sang surya berubah pula warnanya yang merah kekuningan itu menjadi putih keperakan. Di kaki timur Gunung Merapi, kelihatanlah satu pemandangan baru yang luar biasa. Sekitar lembah Tengkorak dalam radius 1 km dilingkari oleh sebuah parit yang sangat dalam dan lebar 40 tombak. Air parit ini kelihatan hijau kelam, tanda diserapi dengan racun yang jahat. Bagaimanapun saktinya seseorang, tak mungkin akan dapat melompati parit ini. Di satu bagian dari parit terdapat sebuah tangga gantung. Tangga gantung ini terbuat dari tulang belulang manusia seperti tulang kaki, lengan, dan iga-iga. Di beberapa bagian dihiasi dengan tengkorak-tengkorak kepala manusia. Di keseluruhan lembah yang dikitari oleh parit itu, maka memutihlah tulang-tulang belulang dan tengkorak manusia. Di tengah-tengah lembah berdiri sebuah panggung yang sangat luas. Seperti jembatan gantung tadi, maka keseluruhan panggung ini juga terbuat dari tulang belulang manusia. Tiang panggung terdiri dari tumpukan tengkorak-tengkorak kepala, lantainya dari tulang-tulang kaki, tulang-tulang lengan, serta iga yang disambung satu sama lain. Pada beberapa bagian terdapat rombe-rombe atau gaba-gaba yang juga semuanya terbuat dari tengkorak serta tulang-tulang manusia. Di sekitar panggung sebelah muka, duduklah ratusan tamu-tamu dari dunia persilatan yang telah diundang oleh Dewi Kala Hijau. Dan kesemua tamu ini duduk di atas kursi-kursi yang juga dibuat dari tulang-tulang manusia.
Banyak di antara tokoh-tokoh silat itu yang merasa menyesal telah datang ke lembah tengkorak. Namun, hal ini tidak mereka perlihatkan, meski di dalam hati mereka sesungguhnya merasa ngeri. Kemana saja mata memandang, maka tengkorak-tengkorak kepala dan tulang-tulang manusia yang kelihatan, serta mereka duduki sebagai kursi. Banyak pula di antara para tamu yang bertanya-tanya dalam hati, dari manakah semuanya tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak manusia itu? Apakah dari manusia-manusia yang telah menjadi korban Dewi Kala Hijau? Sementara itu, di dalam guanya Dewi Kala Hijau tengah dikelilingi oleh 3 orang murid dan beberapa anggota partai yang menduduki jabatan tinggi. Dewi Kala Hijau tengah memberikan beberapa tugas-tugas terakhir pada mereka. Kemudian pertemuan dibubarkan setelah semuanya disuruh bersiap-siap, kecuali Kala Biru yang kemudian dipanggil dan diajak bicara empat mata. "Apakah kau sudah lihat pemuda itu di antara para tamu?" tanya Dewi Kala Hijau. "Sudah, Guru, tapi dia tidak duduk di kursi yang disediakan, melainkan duduk di cabang pohon kenari di sebelah barat panggung." Dewi Kala Hijau merutuk dalam hatinya, lalu berkata, "Menyamarlah dan temui dia di atas pohon itu, lalu ajak kemari melalui pintu rahasia dan bawa langsung ke kamarku." "Baik, Guru," Kala Biru menjawab. "Waktumu cuma 10 menit, Biru." Kala Biru menjura, lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tak lama kemudian, di ujung barat panggung kelihatanlah seorang kakek-kakek terbungkuk-bungkuk melangkah mendekati pohon kenari besar. Semua yang hadir tidak mengambil perhatian karena menyangka kakek-kakek itu adalah seorang dari sekian tamu yang diundang oleh Dewi Kala Hijau. Lagi pula, semua mata para tamu kebanyakan tertuju ke muka panggung. Kakek-kakek itu, yang tak lain daripada Kala Biru yang telah menyamar adanya, menekuk lutut dan menjejak bumi. Tubuhnya laksana terbang melesat ke atas cabang pohon kenari, di mana saat itu duduk pendekar 212 Wiro Sableng sambil enak-enakan makan buah kenari. Kakek-kakek, kau siapakah yang mau-mauan naik ke tempatku duduk ini?" tanya Wiro Sableng. Kakek biru menarik nafas dalam dan merubah suaranya sehingga persis seperti suara orang tua renta. "Wiro Sableng, aku adalah suruhan Dewi Kala Hijau. Dewi memintamu untuk datang ke tempatnya. Dia akan bicara empat mata denganmu." Begitu, ingin bicara apa?" tanya Wiro pula, sedang sepasang matanya memandang meneliti paras kakek-kakek tua di hadapannya. "Mana aku tahu, aku cuma jalankan perintah," jawab Kala Biru pula. "Kalau Dewimu perlu aku, suruh saja dia datang ke sini." "Jangan bicara pongah di sarangnya Dewi Kala Hijau," desis kakek-kakek itu. "Sekalipun kau bisa mengacaukan suasana, tapi jangan harap kau bisa keluar dari sini. Lihat, jembatan gantung telah diputuskan." Pendekar 212 terkejut dan memandang ke jurusan kanannya. Memang betul, saat itu jembatan gantung yang terbuat dari tulang belulang manusia telah diputuskan. "Kalau jembatan sudah diputus, apa kau kira aku tak bisa keluar dari lembah ini?" "Sudahlah, aku tak mau bicara panjang lebar dengan kau. Kau mau turut aku ke tempatnya Dewi Kala Hijau, atau tidak?" Kakek, kau mengancam aku?" "Agaknya." Kala Biru tertawa mengekeh. "Apakah kau tidak punya nyali untuk berhadapan dengan Dewi kami?" Kukira kau betul-betul seorang satria berhati jantan. Kiranya cuma budak hina dina yang pengecut berhati dodol." Marahlah pendekar 212. "Di ujung langit pun dewimu itu aku akan datangi," katanya. "Kalau begitu, mari kita buktikan." Si kakek alias Kala Biru melayang turun. Penuh penasaran, pendekar 212 mengikuti. Dia dibawa ke lembah sebelah tenggara, melalui sebuah jalan berputar dan berliku, turun naik, kemudian masuk ke sebuah lubang goa yang dari luar ditutupi dengan tumpukan tulang belulang manusia. Lorong di dalam goa itu ternyata diterangi dengan lampu-lampu kuno berbentuk lampu Aladin. Kira-kira 2 menit kemudian, di hadapan sebuah pintu batu si kakek menghentikan langkahnya, lalu berpaling pada Wiro Sableng, dan berkata, "Tunggu aku sampai di lorong sebelah sana, lalu ketuk pintu batu ini. Orang tua, jika ini adalah perangkap, jangan harap matimu secara baik-baik. Paling tidak, tangan dan kakimu akan kutanggalkan satu demi satu." Si kakek alias Kala Biru tertawa mengekeh dan berlalu dari hadapan pendekar 212. Wiro sendiri merasa tidak enak saat itu, dan dia yakin bahwa dirinya berada dalam satu perangkap. Namun, untuk kembali mungkin akan lebih besar lagi bahayanya, apalagi mengingat ejekan pengecut yang diberikan si kakek tadi sangat membakar hatinya. Maka, ketika si kakek dilihatnya sudah sampai di lorong ujung sana, segeralah diketuknya pintu batu di hadapannya. Pintu batu yang berat itu demikian diketuk, membuka ke samping dengan sendirinya.
Ternyata pintu batu itu tebalnya 2 tombak lebih. Ketika Wiro memandang ke pintu yang terbuka itu, di belakang pintu kelihatanlah sebuah kamar yang sangat bagus. Belum pernah pendekar kita melihat kamar yang demikian. Di samping kiri terdapat sebuah tempat tidur berseperai hijau berbunga-bunga merah, kuning, putih, biru, dan coklat. Di dinding di samping tempat tidur ini tergantung sebuah lukisan besar yang indah. Di sebelah kanan terdapat seperangkat meja dan kursi, sedang keseluruhan lantai tertutup dengan permadani tebal dan bagus. Tapi, apa yang menarik perhatian pendekar 212 saat itu bukan semua keindahan tadi, melainkan pada sesosok tubuh perempuan yang duduk di atas kursi di tengah ruangan. Perempuan ini mengenakan sehelai baju panjang hijau yang terbuat dari kain sutera yang sangat tipis. Kaki kanannya dipangkukan di atas kaki kiri, sehingga baju panjangnya itu tersibak lebar memperlihatkan pahanya yang putih, padat, serta mulus. Di balik baju sutera tipisnya itu, hampir jelas kelihatan kedua buah dadanya yang besar. Namun, semua keindahan badan yang laksana telanjang itu tiada artinya bila dilihat paras perempuan itu yang tertutup topeng tipis muka tengkorak. Silakan masuk, Wiro, Dewi Kala Hijau berkata sambil melambaikan tangannya. Jika kau mau bicara, biar aku berdiri di sini saja, jawab pendekar 212 pula. Ah, ucapanmu menyatakan kecurigaan, bukan? Tak perlu curiga, tak perlu khawatir bahwa aku akan menjebakmu. Silakan masuk. Sekalipun kau memang bermaksud menjebakku, aku tidak gentar. Nyawaku berarti juga nyawamu, Dewi Kala Hijau. Itu satu kata-kata yang bagus. Mari, masuklah Wiro, aku ingin bicara denganmu. Maka, pendekar 212 pun masuklah. Begitu dia masuk ke dalam kamar itu, maka pintu di belakangnya bergeser cepat dan tertutup kembali. Dewi Kala Hijau tertawa. Silakan duduk, katanya. Wiro tetap berdiri di tempatnya. Dan Dewi Kala Hijau tertawa lagi, lalu bertanya, menurutmu, kamar ini bagus atau tidak? Bagus sekali dan indah, jawab Wiro. Cuma sayang apa? Sayang dihuni oleh perempuan bermuka buruk. Dewi Kala Hijau tertawa gelak-gelak. Parasku tidak seburuk yang kau kira, Wiro, katanya. Dan abis berkata begini, dengan tangan kirinya dibukanya topeng tengkorak yang menutupi mukanya. Ternyata Dewi Kala Hijau berparas cantik sekali. Hidungnya kecil mancung, bibirnya laksana delima merekah, bola matanya bening dan bersinar seperti bintang timur, di dagunya sebelah kiri terdapat sebuah tahi lalat kecil. Pendekar 212 garuk kepalanya. Apakah parasku buruk? Bertanya Dewi Kala Hijau. Tidak, jawab Wiro cepat. Tapi buat apa paras secantik itu kalau hatimu lebih jahat dari hati iblis? Dewi Kala Hijau tertawa lagi gelak-gelak. Wiro, saat ini kita cuma punya sedikit waktu untuk bicara. Sebentar lagi aku akan keluar untuk meresmikan berdirinya Partai Lembah Tengkorak. Kuharap kau suka bergabung dengan kami. Wiro Sableng menyeringai. Kau masih saja mimpi tentang partaimu. Juga, apa kau lupa bahwa sekali aku menolak tawaranmu, sampai kapanpun tetap kutolak. Dewi Kala Hijau berdiri dari kursinya dan melangkah ke hadapan pendekar 212. Betapa jelasnya kelihatan potongan tubuhnya yang indah itu. Pendekar kita merasa nafasnya seperti berhenti. Pendekar gagah, agaknya kaulah yang mimpi. Apakah kau buta pada kenyataan akan adanya panggung di luar sana? Apakah kau tidak melihat para tamu yang datang ke tempat ini untuk menyaksikan resminya berdirinya Partai Lembah Tengkorak? Baik kalau kau bilang aku yang mimpi. Tapi walau bagaimanapun, aku tak akan masuk ke dalam partaimu. Bahkan, kedatanganku ke sini justru untuk menghancurkannya. Dewi Kala Hijau melangkah dan berdiri dekat-dekat di hadapan pendekar 212. Nafasnya dan bau badannya yang harum menyapu-nyapu muka dan menusuk hidung pendekar 212. Tiba-tiba perempuan itu merangkulkan kedua tangannya ke leher si pemuda dan berbisik lirih. Wiro, turutlah permintaanku. Mari kita pimpin bersama-sama Partai Lembah Tengkorak. Kau boleh tinggal di sini, dan aku akan mematuhi apa saja yang kau inginkan. Dada pendekar 212 menggemuruh. Darahnya mengalir cepat-cepat, lebih-lebih ketika perempuan itu meletakkan kepalanya di dadanya dan memeluknya ketat-ketat. Wiro, bisik Dewi Kala Hijau lirih. Kau mau mengabulkan permintaanku, bukan? Wiro tak menjawab, tapi dengan perlahan dilepaskannya kedua tangan perempuan yang merangkulnya itu. Wiro, aku tak bisa menerima tawaranmu itu, Dewi Kala Hijau, kata Wiro Sableng tegas. Kau akan kuberi kedudukan sebagai ketua partai dan aku akan menjadi milikmu. Kita akan hidup bersama dan bahagia.
Ujar Dewi Kala Hijau. Sekali lagi tubuhnya merangkul badan si pemuda. Aku tetap tak dapat menerima tawaranmu. Dewi Kala Hijau menggerakkan badannya. Maka detik itu juga jatuhlah pakaian yang dikenakannya ke lantai. Dalam keadaan tanpa pakaian, perempuan ini kemudian kembali memeluki tubuh si pemuda. Nafasnya dan dadanya memanasi dada Wiro Sableng. Kalau saja pendekar 212 bukan murid Eyang Sinto Gendeng yang sudah digembleng lahir serta batinnya, mungkin saat itu akan runtuhlah imannya. Dewi Kala Hijau, aku akan meninggalkan tempat ini. Tunjukkan jalan keluar. Wiro, jangan pergi. Terima tawaranku, kata Dewi Kala Hijau, lalu ditariknya tangan pemuda itu sehingga keduanya terguling di atas tempat tidur. Perempuan hina, jangan coba menipu aku, bentak pendekar 212 meronta. Siapa yang menipumu? Aku bersungguh hati dan tidak palsu dengan ucapanku, kata Dewi Kala Hijau. Wiro mendorong perempuan itu hingga tertelentang di atas tempat tidur, kemudian dia melompat ke pintu batu dari mana dia masuk tadi. Namun pintu itu tiada berbekas sama sekali, lenyap sama datar dengan dinding ruangan. Wiro, Dewi Kala Hijau melompat dan menubruk di pemuda. Kamar ini penuh senjata rahasia. Sekali aku menggerakkan tangan atau kaki, tamatlah riwayatmu. Aku tidak takut mati, tapi sebelum mati, pasti kepalamu kupecahkan dulu. Balas mengancam pendekar 212. Dan Dewi Kala Hijau kelihatan lunak kembali. Satu tangannya memeluk lagi tubuh si pemuda. Sedang tangan yang lain menarik tangan Wiro dan meletakkannya di atas buah dadanya. Masuklah ke dalam partaiku, Wiro. Kau kuserahi jabatan sebagai ketua. Tidak, bentak Wiro, pergilah. Sekali dorong saja, maka hampir sang Dewi jatuh terjerongkang. Setelah mengimbangi tubuhnya, Dewi Kala Hijau untuk kesekian kalinya merengek macam anak kecil. Namun, pendekar 212 tetap pada pendiriannya. Maka marahlah perempuan itu. Sementara tangan kanannya memeluk pinggang Wiro Sableng, tangan yang lain tak terduga tiba-tiba bergerak dengan cepat menotok jalan darah urat besar di tubuh pendekar 212. Tak ampun lagi, pemuda ini pun roboh ke atas permadan, tanpa bisa bergerak dan tanpa sanggup membuka mulut. Manusia goblok! Tolol, rasakan sekarang, maki Dewi Kala Hijau. Diberikan kedudukan tinggi, minta jalan ke neraka. Sehabis peresmian partai, kelak akan kutunjukkan padamu cara mampus yang paling hebat. Abis berkata begini, maka Dewi Kala Hijau mengenakan topeng tengkoraknya kembali dan pakaian ringkas warna hijau, lalu meninggalkan ruangan itu. Jilid 13. Ketika ratusan pasang mata memandang lekat-lekat ke arah panggung dan menunggu dengan hati tidak sabar, tapi juga agak gentar akan munculnya Dewi Kala Hijau, maka terdengarlah suara gong dipalu 7 kali. Begitu gema gong menghilang, aneh sekali, panggung tengkorak di hadapan para tamu bergerak ke atas lebih tinggi, dan di bawah panggung kelihatanlah sebuah pintu terbuka. Didahului oleh teriakan-teriakan dahsyat laksana meruntuhkan jagat, maka dari pintu itu keluarlah Dewi Kala Hijau diiringi oleh 3 orang muridnya dan 100 lebih anggota partai. Baik Dewi Kala Hijau maupun murid-murid serta seluruh anggota partai, semuanya mengenakan sebuah kalung tengkorak manusia. Dewi Kala Hijau, 3 orang muridnya, dan seluruh anggota partai kemudian duduk di barisan kursi yang terletak di panggung sebelah barat. 7 kali lagi gong dipalu, dan setelah itu Dewi Kala Hijau pun selaku ketua partai lembah tengkorak melompat naik ke atas panggung. Gerakannya indah sekali waktu melompat. Kakinya tidak kelihatan menekuk ataupun memusatkan berat badan untuk dihenjot ke atas. Dari sini saja, setiap yang hadir sudah dapat mengetahui bagaimana tingginya ilmu Dewi Kala Hijau. Sebelum membuka mulut, terlebih dahulu Dewi Kala Hijau menyapu seluruh para tamu dengan sepasang matanya. Kemudian, baru terdengar suaranya yang nyaring lantang, yang sekaligus bernada pongah congkak. Aku Dewi Kala Hijau selaku Ketua Partai Lembah Tengkorak menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara di sini yang telah sudi datang untuk menyaksikan sendiri dengan resmi berdirinya Partai Lembah Tengkorak. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa partai ini mempunyai satu maksud besar, yakni menggabung dan mempersatukan seluruh tokoh silat serta partai persilatan di dunia untuk berpadu dalam satu partai saja, yaitu partai kami, Partai Lembah Tengkorak. Kami tidak memaksa siapapun dan partai silat manapun untuk memasuki Partai Lembah Tengkorak. Tapi, menurut pandangan kami, jika kalian semua sudah bersedia menerima undangan dan datang ke sini, maka itu berarti kalian telah menyatakan diri masuk ke dalam Partai Lembah Tengkorak. Gemparlah suasana para hadirin begitu mendengar ucapan Ketua Partai Lembah Tengkorak itu. Mereka saling pandang dengan mulut menganga dan mata membeliak besar.
Belum lagi rasa terkejut yang menggempari suasana itu berakhir, maka terdengar pula suara Dewi Kalahijau. Saat ini, Partai Lembah Tengkorak sudah memiliki lebih dari 100 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama, bahkan beberapa di antaranya pernah merajai dunia persilatan. Sekarang, untuk tidak membuang waktu, kuharap kalian semua berdiri dari kursi masing-masing dan berlutut mengangkat sumpah menyatakan diri masuk ke dalam Partai Lembah Tengkorak. Kembali suasana menjadi gempar penuh ketegangan. Tiba-tiba seorang di antara para hadirin berdiri dan berseru, "Dewi Kalahijau, undangan yang kau berikan kepadaku dan semua yang hadir di sini adalah hanya untuk menghadiri berdirinya kau punya partai. Tapi, saat ini dengan menyatakan besarnya jumlah anggota partaimu, kau memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Partai Lembah Tengkorak. Aturan macam manakah yang kau pakai?" Semua kepala, termasuk kepala Dewi Kalahijau, dengan serta-merta berpaling. Yang bicara ternyata adalah seorang tokoh silat golongan putih yang besar pengaruhnya dewasa itu. "Ah, kiranya pendekar bambu kuning," kata Dewi Kalahijau. "Tentu saja untuk orang semacammu tidak akan masuk sebagai anggota biasa, tapi anggota dengan jabatan tinggi. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menanyakan tinggi atau rendahnya jabatanku sebagai anggota, tapi ialah menolak keras adanya unsur paksaan untuk masuk partaimu." "Pantas, apa maumu, pendekar bambu kuning?" tanya Dewi Kalahijau mulai beringas. "Kuharap kau menarik pulang kembali ucapanmu yang memaksa tadi." Dewi Kalahijau tertawa dingin. "Sebenarnya aku tidak memaksa," katanya, "tapi bila ada di antara yang hadir di sini tidak mau menuruti kehendakku, berarti itu mempersingkat umur namanya. Apa kalian tidak tahu, sekalipun kalian memiliki sayap atau pandai terbang, kalian pasti tak akan keluar dari lembah ini dengan selamat, kecuali jika kalian masuk dan bergabung dalam partaiku." "Aku menolak mentah-mentah masuk partaimu," kata pendekar bambu kuning dengan suara tegas mantap. Paras Dewi Kalahijau mengkerut di balik topeng tengkoraknya. Dia berpaling ke belakang dan berseru, "Pahat Tiga Racun, bereskan pengacau ini. Paling lambat dalam 5 jurus." Maka, seorang laki-laki berpakaian merah darah berkumis melintang yang selilit pinggangnya bergantungan lebih dari 100 buah pahat hitam beracun segera melompat ke atas panggung. Dia memandang dengan bengis kepada pendekar bambu kuning, lalu membentak, "Manusia yang besar mulut dan telah menghina terhadap ketua kami, harap naik ke panggung untuk terima kematian." Meluaplah amarah pendekar bambu kuning sambil berteriak nyaring dan melompat ke panggung. Dicabutnya senjatanya, yaitu sebuah bambu kuning, dan terus menyerang. Si pahat tiga racun menyambut serangan lawan dengan melemparkan 5 pahat beracun. Sekali memutar bambu kuningnya, maka runtuhlah kelima pahat hitam itu. Si pahat tiga racun cabut lagi 2 pahatnya. Dengan senjata itu kemudian dia menyerang pendekar bambu kuning. Pertempuran hebat pun berkecamuklah. Dalam waktu yang sangat singkat, 3 jurus sudah berlalu. Memasuki jurus yang keempat, terdengarlah seruan pendekar bambu kuning karena pertengahan bambunya berhasil dijapit oleh sepasang pahat hitam lawan. Dengan terpaksa, pendekar bambu kuning lepaskan bambunya. Serentak tangan melepas, serentak pula kaki kanan menendang ke muka. Pahat tiga racun melompat ke samping, tapi dia tertipu. Tendangan tadi palsu belaka, karena begitu dia mengelak, layarnya segera menghantamkan satu pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam ampuh.